Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar likuiditas untuk mata kuliah manajemen keuangan Islam. Baik, liquid sendiri dalam bahasa Inggris artinya cair, ya kan? Teman-teman kalau masih ingat dulu kita belajar akuntansi, ada di neraca itu yang sebelah kiri ada yang disebut aktiva, di dalamnya ada duit kas misalnya, atau uang kas. Uang kas itu adalah aset atau harta yang paling liquid, yang paling lancar, yang paling cair. Di sini teman-teman udah tahu tergambar gunanya dari likuiditas. Apa guna dari aset-aset yang liquid tadi? Bahwa kalau seandainya nggak ada duit kas, misalnya, maka ini akan berdampak pada tidak mampunya sebuah perusahaan untuk membayar hal-hal yang perlu dibayar dalam jangka waktu pendek. Apa misalnya? Ya gaji karyawan misalnya. Kalau karyawan tidak digaji, maka dia nggak kerja. Kalau dia nggak kerja, perusahaan roboh, ya kan? Lah memang kita nggak bisa bayar karyawan dengan sesuatu yang bukan duit kas. Sulit. Kita nggak mungkin bayar karyawan pakai kulkas. Kita nggak mungkin bayar karyawan pakai AC. Nggak mungkin bayar karyawan pakai mesin fotokopi. Walaupun perusahaan itu masih punya aset-aset yang besar tadi, tapi aset-aset itu bukan aset liquid. Kalau dia bukan aset lancar. Kalau tidak lancar, maka tidak bisa dipakai untuk kebutuhan yang seperti membayar karyawan dan lain sebagainya. Kalau tidak mampu membayar karyawan, maka tak mampu menggerakkan karyawan. Karyawan tidak bergerak, perusahaan tidak beroperasi. Perusahaan tidak beroperasi, maka perusahaan roboh. Maka likuiditas ini adalah sesuatu yang luar biasa penting. Tentu pembahasan likuiditas tidak hanya sebatas itu, tapi itu salah satu gambarannya sebelum kita jauh ke bawah. Baik, di sini ada 5 jurnal internasional. Yang pertama adalah ini, Liquidity Risk Management in Full, saya nggak tahu cara baca ini, Full-Fledged Islamic Banking System, oleh Muhammad Abdul Ibrahim Onour. Tujuan dari jurnal beliau yaitu untuk menguji pengaruh ukuran bank, investasi, laba, defisit anggaran selama periode 2012 sampai 2016 terhadap resiko likuiditas. Oke. Latar belakangnya yaitu ini bank, apakah syariah atau konvensional, tunduk pada bank banyak jenis resiko yang dapat berdampak negatif pada operasi kinerja mereka. Di antara semua jenis resiko likuiditas dapat dianggap sebagai resiko yang paling berpengaruh pada bank karena dapat mengakibatkan bank roboh yang menyebabkan ketidakstabilan pada seluruh sistem perbankan. Seperti yang kita bahas tadi, ini berdampak pada tidak mampunya perusahaan untuk beroperasi akibat kekurangan harta-harta yang aset-aset lancar tadi. Bank Sudan memiliki resiko likuiditas yang sulit dikelola karena beberapa faktor. Secara khusus, jumlah instrumen syariah terbatas untuk memenuhi manajemen risiko likuiditas dan keterbelakangan pasar keuangan secara umum. Jadi kita sekarang membahas jurnal pertama untuk Sudan. Hipotesisnya, H1, ukuran bank berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas. H2, investasi berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas. H3, laba berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas. H4, defisit anggaran berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas. Untuk metodologinya, metodologi penelitian menggunakan data dari laporan keuangan bank di Sudan. Sampel penelitian berjumlah 25 bank yang beroperasi di Sudan untuk periode 5 tahun, 2012 sampai 2016. Alat analisis utama yang digunakan atau datanya yaitu panel. Menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh ukuran bank, investasi, laba, dan defisit anggaran selama periode 2012-2016 pada risiko likuiditas. Hasilnya adalah temuan menunjukkan bahwa variabel spesifik bank, ukuran investasi, dan keuntungan atau profitabilitas tadi secara statistik signifikan. Sedangkan variabel defisit anggaran berhubungan negatif dengan resiko likuiditas, tapi tidak signifikan. Negatif dan tidak signifikan. Variabel defisit anggaran yang tidak signifikan merupakan indikasi ketergantungan pemerintah pada defisit pembiayaan atas pembiayaan hutang, yaitu penciptaan uang yang berlebihan yang bertentangan dengan penerbitan sekuritas.
Lanjut, juga ditunjukkan dalam makalahnya adalah bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas, yang menunjukkan bahwa portofolio investasi bank didominasi oleh sekuritas jangka pendek sukuk Islam yang kelebihan likuiditas. Namun jika variabel investasi didominasi oleh investasi sekuritas jangka panjang, maka akan ada pengaruh yang tidak signifikan dari variabel ini terhadap risiko likuiditas karena efek jeda waktu. Hal ini mendukung temuan dalam literatur bahwa portofolio investasi syariah bank cenderung didominasi oleh sekuritas investasi jangka pendek sebagai akibat dari ketiadaan lindung nilai risiko dalam sistem perbankan syariah pada umumnya. Baik, itu yang pertama. Jurnal yang kedua yaitu ini, Managing Liquidity and Profitability in Islamic Bank in Iraq, Case Study of the National Islamic Bank for the period 2010 and 2017. Jadi di sini kita membahas soal mengelola liquidity dan profitability pada bank Islam di Irak. Untuk studi kasus Bank Islam Nasional untuk periode 2010-2017. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya hubungan antara manajemen likuiditas dan profitabilitas nasional Bank Islam selama periode penelitian. Bagaimana hubungan ini digunakan untuk memahami kinerja bank syariah dan meningkatkan aktivitas manajemen likuiditas mereka untuk mencapai tingkat keuntungan terbaik. Adapun latar belakangnya, ini bank syariah memiliki struktur yang berbeda dalam melakukan pengelolaan likuiditas dan profitabilitas. Perbedaan ini harus menjadi pertimbangan saat menganalisis kinerja keuangan mereka, terutama yang berkaitan dengan kemampuan bank tersebut dalam mengelola likuiditasnya, serta cara mereka dapat mempengaruhi aktivitas profitabilitas mereka. Ide utama dari penelitian ini yaitu untuk memahami sistem manajemen likuiditas pada bank syariah di Indonesia Irak, dan untuk memahami hubungan antara likuiditas dan profitabilitas. Adapun hipotesisnya cuma satu, tidak ada korelasi signifikan antara manajemen likuiditas bank syariah nasional pada profitabilitas. Jadi memang sejak awal hipotesisnya adalah tidak ada korelasi. Metode penelitiannya itu penelitian menggunakan data dari laporan keuangan bank di Irak. Sampel penelitian berjumlah 1 National Bank Irak yang beroperasi di Irak untuk periode 7 tahun 2010 sampai 2017. Data yang digunakan adalah time series. Menggunakan analisis desain casual, ini digunakan untuk menguji hubungan antara likuiditas dan profitabilitas. Hubungan antara likuiditas dan profitabilitas ini. Desain casual adalah untuk 1X, 1Y. Hasilnya, tidak ada hubungan yang signifikan antara likuiditas Bank Nasional Islam dan profitabilitasnya, yaitu perubahan labanya tidak dapat dijelaskan berdasarkan profitabilitasnya. Ketidakmampuan Bank Syariah Nasional dalam mengoperasikan sumber daya keuangan secara optimal investasi karena ketidakstabilan keamanan politik yang diderita negara selama masa penelitian maksudnya ini. Tidak ada kekhususan bagi Bank Islam dalam berhubungan dengan bank sentral, meskipun demikian tidak berurusan dengan bunga dan oleh karena itu dapat dicabut hak bantuannya kepada bank sentral di kasus kebutuhan likuiditas. Nah, kita tadi baca hipotesisnya tidak ada korelasi, maka dengan demikian hipotesis penelitian diterima yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penelitian likuiditas nasional Islamic Bank dan profitabilitasnya. Ini menegaskan analisis kuantitatif sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebelum ada pengelolaan likuiditas yang baik di National Bank Islam di mana arus kas diakumulasikan dan tidak diinvestasikan di area yang menguntungkan. Ini mungkin karena bank syariah di Irak modern belum berpengalaman dan juga sangat berhati-hati dengan investasi jangka panjang. Faktor penting lainnya adalah alat investasi keuangan Islam terbatas yang tersedia untuk bank Islam di Irak. Pinjaman berjangka murabahah untuk menghindari resiko non-pembayaran dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang menjelaskan tingkat likuiditas yang tinggi. Berikutnya yang nomor 3, itu liquidity management and its impact on Islamic and conventional banks' profitability in Nigeria, a comparative study. Oke, ini yang ketiga. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengkaji dampak pengelolaan likuiditas pada bank syariah dan konvensional profitabilitas di Nigeria untuk periode 2012-2019. Di sini ada 2 yang
yang diregresi, yang konven sama yang Islam, lalu dikomparasikan. Latar belakangnya, bank harus menyeimbangkan dua tujuan yang saling bertentangan ini. Masalah likuiditas manajemen unik untuk perbankan Islam karena mereka memiliki instrumen terbatas untuk menyimpan likuiditas mereka. Bank konven menggunakan sebagai instrumen pasar uang untuk mempertahankan posisi likuiditas yang memadai, dan instrumen seperti itu biasanya datang dengan bunga dan menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sedikit atau tidak, instrumen pengaduan syariah membatasi praktik manajemen likuiditas yang sehat di bank syariah. Karena itu, kebutuhan untuk mengatasi tantangan likuiditas bank syariah, hubungan likuiditas dan profitabilitas di bank konvensional telah menjadi perdebatan di bidang keuangan literatur. Lanjutannya adalah kebanyakan studi empiris dilakukan untuk menghubungkan likuiditas dengan profitabilitas di bank syariah. Sebagian besar telah dilakukan di luar lingkup Nigeria. Maka pendirian bank syariah di Nigeria memerlukan adanya studi empiris tentang dampaknya likuiditas pada bank syariah di Nigeria. Sebagian besar studi empiris yang dilakukan telah menetapkan hubungan antara likuiditas dan profitabilitas di bank konvensional. Teori pengembalian risiko telah terbukti benar di sektor konvensional Nigeria Bank. Mungkinkah ini juga dikatakan tentang bank syariah? Penelitian ini bermaksud untuk membuat perbandingan antara bank syariah dan konvensional di Nigeria. Nah, hipotesisnya, LATA berpengaruh signifikan terhadap ROA, rasio lancar berpengaruh signifikan terhadap ROA, cash rasio berpengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk metode penelitiannya, penelitian menggunakan data dari laporan keuangan triwulan di Nigeria. Sampel penelitian berjumlah 2 bank yang beroperasi di Nigeria, yaitu periode 2012 sampai 2019. Bank yang pertama ini bank Islamnya, yaitu Jais Bank, dan yang kedua adalah First Bank, bank konvensional. Data yang digunakan adalah time series. Menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan likuiditas diukur dengan rasio aset likuid terhadap total aset. Nah, ini tadi yang LATA nih. Rasio lancar dan cash rasio, sedangkan ukuran bank digunakan sebagai variable control. Profitabilitas diukur dengan menggunakan return on asset, ROA. Hasilnya adalah hasil empiris menunjukkan hubungan terbalik antara likuiditas dan profitabilitas di bank konvensional dan syariah. Namun ternyata profitabilitas bank Islam lebih merespon variasi tingkat likuiditas. Bank syariah dan konvensional sama-sama mengikuti teori pengembalian resiko. Jika resiko yang lebih tinggi harus mengarah pada pengembalian yang lebih tinggi, berdasarkan temuan penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah hubungan antara likuiditas dan profitabilitas baik konven maupun syariah di Nigeria adalah negatif. Namun bank syariah profitabilitas ditemukan lebih merespon perubahan hasil likuiditas. Oleh karena itu, lebih baik bagi bank pada umumnya untuk menjaga likuiditas sesuai kebutuhan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dan tidak perlu menyimpan terlalu banyak likuiditas karena mengikis keuntungan bank. Keren. Berikutnya adalah factors affecting liquidity of Islamic Bank in Saudi Arabia. Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas di Bank Islam Saudi Arabia. Bank-bank Islam. Tujuannya adalah tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah di Arab Saudi. Ada banyak nih. Latar belakangnya, tahun 2008, sistem perbankan dunia mengalami krisis keuangan lebih buruk dari krisis sebelumnya. Krisis global ini mengungkapkan hal pengelolaan risiko likuiditas pada bank memegang peranan penting banget untuk dihindari kegagalan sistem perbankan dan yang akan dialami oleh bank di seluruh dunia untuk mengubah praktik mereka saat ini untuk menjaga likuiditas yang memadai. Sejak saat itu, sejumlah besar lecture telah dipublikasikan atau tentang penentu likuiditas bank konvensional. Tidak seperti literatur konvensional, ada studi empiris likuiditas untuk bank syariah terbatas. Ini ada kesalahan tulis nih. Maksudnya untuk konven banyak, yang syariah terbatas. Maka studi ini memperkaya literatur tentang topik ini dengan pertimbangkan Bank Islam Saudi dan mengadopsi metode panel. Hipotesisnya, ini dia, ada internal factor, ada external factor. H1, bank profitability tidak memiliki dampak yang signifikan pada likuiditas bank Islam. Bank size tidak punya dampak yang signifikan pada likuiditas bank Islam. Bank capital
adequacy tidak punya dampak yang signifikan pada likuiditas bank Islam. Bank deposit nggak punya dampak yang signifikan pada likuiditas bank Islam. Sementara external factors, hypothesis, microeconomics nggak punya dampak yang signifikan pada likuiditas bank. Kebijakan moneter tak punya dampak yang signifikan pada likuiditas bank Islam. International crisis atau krisis internasional nggak punya dampak yang signifikan pada bank Islam. Likuiditas bank Islam. Metodenya penelitian ini menghadirkan analisis dari bank-bank Islam, 4 bank Islam yang beroperasi di Saudi Arabia selama periode 2007 sampai 2017. Bank-bank tersebut adalah ini Al-Rajhi Bank, Bank Al-Jazirah, Bank Al-Bilad, dan Al-Linma Bank. Dalam mengumpulkan data, studi yang digunakan adalah laporan tahunan dari bank-bank tersebut, website mereka, halaman web yang berhubungan dengan mereka dari agensi moneter Saudi Arabia sama di internet. Data yang dipakai adalah data panel. Ini saya tak salah tulis, mohon maaf. Menggunakan regresi berganda dengan variabel dependennya adalah likuiditas, sementara variabel independennya adalah faktor internal meliputi profitabilitas, ukuran kecukupan modal, dan simpanan. Faktor eksternal termasuk PDB, tingkat pengangguran, inflasi, kebijakan moneter, dan krisis internasional. Hasilnya ini. Untuk faktor internal terhadap likuiditas tadi, ya, di sini kita menggunakan FE, Fixed Effects Estimate, Random Effect Estimate. ROE itu tidak signifikan, tapi untuk random effect signifikan. Tapi sebelumnya mohon maaf, hasil uji Hausman, bahwa p-value-nya lebih kecil daripada 5, sehingga fixed effect dipilih. Kalau teman-teman perhatiin di sini ada 2 ini, fixed effect sama random effect. ROE itu tak signifikan untuk fixed effect tapi signifikan negatif untuk random. ROA tidak signifikan untuk fixed effect tapi random, dan juga tidak signifikan untuk random effect. Total aset tidak signifikan dan juga tidak signifikan. Capital adequacy ratio signifikan positif, tidak signifikan. Deposit ratio signifikan negatif, signifikan negatif. Ini mohon maaf tulisannya agak aneh. Lalu hasil untuk faktor eksternal dilihat dari indikatornya, dan dilihat di sini ada fixed effect sama random effect untuk modelnya, dan kita pilih model fixed effect dengan hasil uji Hausman bahwa p-value-nya itu lebih kecil daripada 5% untuk alpha. Inflasi tidak signifikan, GDP tidak signifikan, unemployment rate tak signifikan, tidak signifikan, murabah profit margin rate signifikan negatif, interbank rate tidak signifikan positif, international krisis tidak signifikan. Itu hasilnya. Berikutnya likuiditas di bank-bank Islam Uni Emirat Arab. Di sini tujuan dari penelitiannya adalah untuk menginvestigasi faktor utama yang mempengaruhi resiko likuiditas di Bank Islam Uni Emirat Arab. Latar belakangnya, langsung saja ke bawah. Di Uni Emirat Arab, Bank Islam Dubai didirikan pada tahun 75 untuk menjadi bank Islam pertama di negara ini dan yang kedua di seluruh dunia. Undang-Undang Federal Nomor 6 Tahun 85 mengatur Bank Islam Uni Emirat Arab. Undang-undang ini mendefinisikan bank ini sebagai bank yang berfungsi sesuai dengan hukum syariah Islam dan di bawah pengawasan bank sentral. Sesuai hukum ini, bank institusi Islam diharuskan mengadopsi bentuk saham gabungan publik perusahaan dan harus mendapatkan izin dari bank sentral sebelum memulai operasi. Selain itu, otoritas syariah yang lebih tinggi dibentuk untuk mengawasi bank syariah di Uni Emirat Arab dan menawarkan konsultasi kapanpun diperlukan. Selama periode 2008 sampai 2012, Bank Syariah Uni Emirat Arab telah mencapai pertumbuhan rata-rata gabungan 14%,
yang 3 kali lipat tingkat pertumbuhan dari rekan-rekan konvensional mereka. Apalagi nilai aset bank tersebut mencapai 83 miliar dolar Amerika pada periode yang sama, membentuk 17% pangsa pasar. Rasio ini naik menjadi 21,6% pada tahun 2014. Uni Emirat Arab memiliki pangsa rata-rata 5% aset perbankan Islam global selama 2008 sampai 2012, meningkat menjadi 15,4% pada 2014. Hipotesisnya H1, ceteris paribus, ukuran bank mempengaruhi resiko likuiditas secara positif menurut kelima rasio likuiditas. H2, ceteris paribus, kecukupan modal secara signifikan secara negatif mempengaruhi resiko likuiditas menurut semua 5 rasio likuiditas. Ceteris paribus, laba atas aset secara signifikan secara negatif mempengaruhi resiko likuiditas menurut semuanya. Ceteris paribus, resiko kredit berdampak negatif terhadap risiko likuiditas menurut kelima rasio likuiditas. H5, ceteris paribus, produk domestik bruto real berpengaruh positif terhadap resiko likuiditas menurut kelima rasio likuiditas. H6, ceteris paribus, LIBOR secara negatif mempengaruhi resiko likuiditas menurut kelima rasio likuiditas. Metode penelitiannya yaitu studi ini meneliti data tahunan 7 sampel bank Islam UEA Uni Emirat Arab selama 2008 sampai 2014. Data yang digunakan yaitu data panel dengan random effect sebagai modelnya digunakan untuk memperkirakan dampak dari 4 bank, variabel spesifik dan 2 variabel makroekonomi pada risiko likuiditas bank syariah UEA melalui mereka berdampak pada 5 risiko likuiditas alternatif. Hasilnya studi ini menguji 6 hipotesis melalui model regresi panel random effect untuk mendeteksi dampak dari variabel independen pada resiko likuiditas bank syariah di Uni Emirat Arab selama periode 2008-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bank memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap resiko likuiditas sampel bank menurut 2 rasio likuiditas, dan pengaruhnya tidak signifikan terhadap 3 lainnya. Berikutnya, dari sisi kecukupan modal, ternyata hal ini berdampak negatif terhadap resiko likuiditas menurut 3 rasio likuiditas. Dan dampak yang tidak signifikan dalam kasus 2 lainnya, rasio profitabilitas yang diwakili oleh ROA memiliki pengaruh negatif terhadap resiko likuiditas 1 rasio likuiditas dan pengaruh yang tidak signifikan menurut 4 lainnya. Resiko kredit bank sampel memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap resiko likuiditas untuk kelima rasio likuiditas. Dalam hal variable control makroekonomi, PDB real berdampak positif pada dalam hal mengambil sampel risiko likuiditas bank menurut 2 rasio dan tidak berdampak signifikan pada rasio lainnya. 3 rasio lainnya maksudnya. Sorry, ini ada yang kurang pas. Baik, demikian presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.